Great job. Halo guys, kembali lagi di Pascal Adams Channel. Kali ini pembahasan kita akan sangat menarik, yaitu 5 kesalahan yang sering dilakukan seorang YouTuber. Nah, dalam perjalanan YouTube kita ada beberapa kesalahan yang jarang kita sadari, tetapi justru berdampak pada channel kita loh. Hal seperti ini patut kita ketahui agar channel YouTube kita dapat bertumbuh dengan sehat ke depannya. Nah, apa sajakah itu 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para YouTuber khususnya pemula? Yang pertama, membuat channel susah payah demi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, teman-teman, saat teman-teman membuat channel, mindset kita itu harus benar terlebih dahulu, teman-teman. Kita berpikir bahwa saat membuat YouTube, kita harus kejar monetisasinya, kejar jumlah subscribernya, kejar jumlah jam tayangnya. Jika teman-teman adalah seorang pemula, mindset teman-teman harus yang pertama kali teman-teman pikirkan adalah apa yang ingin teman-teman bagikan. Teman-teman, konten kita harus konten yang dapat membawa dampak terhadap orang yang menonton. Itu adalah hal yang paling prioritas saat kita membuat sebuah channel baru. Tunjukkan nilai lebih dari channel kalian ya teman-teman. Nanti monetisasi dan subscriber hingga jam tayang akan mengikuti. Kebanyakan dari kita pusing memikirkan, wah bagaimana nih caranya dapat 1000 subscriber? Bagaimana nih caranya kita dapat 4000 jam tayang? Jangan pusing dulu dengan itu teman-teman. Pertama kalian pusingkan dulu konten apa yang akan kalian buat. Dan usahakanlah konten yang kalian buat adalah konten yang membawa dampak. Justru kalau konten kalian membawa dampak, akan banyak yang akan mensubscribe channel kalian dan menonton video kalian. Banyak di YouTuber pemula di luar sana, mereka membuat konten-konten ya bisa dikatakanlah sebagai konten yang kurang baik dan kurang menarik. Kurang baik dan kurang menarik itu seperti ini. Misalnya dia membuat konten tetapi tidak memikirkan sisi audio atau sisi gambarnya, hanya sekedar membuat konten. Ada lagi channel yang pernah saya lihat isinya itu cuman aktivitas hamsternya. Aktivitas hamsternya di dalam kandang. Dia rekam, dia potong, upload, dia rekam, dia potong, upload. Buat apa? Memang ada yang tonton sih, tapi itu tidak bakalan jadi konten yang akan menarik pesat begitu, menarik orang untuk benar-benar menonton. Paling orang lihat sebentar, 3 detik, 4 detik, terus bilang, apaan nih gitu kan. Jadi yang harus kalian pikirkan pertama kali waktu kalian membuat channel adalah konten apa yang akan kalian buat, dan usahakan konten itu adalah konten yang membawa dampak buat orang. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa puas dengan konten yang ada. Nah, banyak juga di antara kita merasa bahwa setelah membuat konten, kita tidak perlu mengupgrade editing kita lagi agar bisa menjadi lebih bagus. Kita merasa puas dan berpikir video kita layak ditonton dan lebih bagus dari channel lain. Ingat, apapun topik channel kita, buatlah video itu menjadi lebih enak dilihat, menjadi lebih fantastik, lebih kreatif, dan jangan lupa untuk terus mengupgrade video-video kita agar menjadi lebih bagus lagi. Merasa puaslah saat konten kalian membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang menontonnya. Nah teman-teman, channel saya telah mencapai sekitar 500 video. Dan kalau kalian lihat video-video saya yang dulu, itu rata-rata jelek-jelek videonya, karena juga saya baru belajar editing. Tetapi dari situ kita bisa melihat, teman-teman lihat aja dari channel saya ini, terutama di konten-kontennya yang dulu, di tahun-tahun yang lalu, itu kalau saya sendiri lihat, editingnya kayak sampah deh. Bagaimana cara lihat nih? Sort by. Teman-teman lihat deh. Nah, angkatan 2013, saya bikin musik, saya rekam begitu-gitu aja. Cuci tangan, haus, Kerry Santo. Ini jadi konten-konten saya ya begini-begini. Terus berita-berita, sampah. Walaupun ini juga saya sambil belajar ngedit. Dan ini ngeditnya masih pakai HP nih, video-video saya yang pertama ini. Nah, ini model-model, lihat dari segi thumbnailnya amburadul. Tapi sekarang kita lihat dari yang paling baru. Jadi lebih rapi. Ini semua ada prosesnya teman-teman. Ada prosesnya.
Jadi waktu kalian mengedit, kalian jangan merasa puas dengan editan kalian, tetapi terus berusaha untuk edit menjadi lebih bagus lagi. Waktu kalian mengupload video, kalian lihat videonya kira-kira apa yang kurang, nanti di video selanjutnya kalian buat menjadi lebih bagus. Jadi ingat, yang kedua, jangan terlalu cepat merasa puas dengan konten yang ada. Kalau kalian merasa puas dengan konten yang ada, itu adalah kesalahan kita sebagai seorang YouTuber, karena merasa puas dengan video kita. Terus perbaiki kualitas video yang ada. Yang ketiga, mendelete video lama yang dianggap jelek. Jadi teman-teman, jika mungkin saat ini total video kita ada 100 atau 200 ke atas, dan video-video pertama kita anggap jelek, jangan coba-coba untuk mendelete-nya. Karena kalau teman-teman delete video teman-teman, maka total view dan total watch time itu juga akan hilang. Ini sih penjelasan dari YouTube. Nah, jadi kalau video kita hapus, otomatis view dan watch time kita akan berkurang sesuai dengan video yang kita hapus. Ya, ini sih cukup menyedihkan karena kita harus membiarkan video kita yang jelek-jelek itu, kalau udah terlanjur edit jelek, menetap di channel kita. Contohnya ini, kalau kita lihat yang older, seperti yang saya kasih lihat tadi di poin kedua. Ini sampah sebenarnya. Tapi masalahnya ada view dan ada watch time-nya juga. Ini saya nggak nyangka, padahal video abal-abal begini tapi 2000 yang nonton, ada 1100 juga yang nonton. Ini juga komedi pendek tapi ada 1000 yang nonton. Berita-berita sampah, bahkan ini ada yang sampai 700.000 kok. Aduh, walaupun edit ini masih pakai Google ini, Google Voice ini, pasti pakai Google Translate dulu ini. Nah, itu dia teman-teman, ini jangan di-delete. Kalau ini teman-teman delete, maka watch time teman-teman juga akan hilang berdasarkan video yang teman-teman hapus. Jadi ini jangan di-delete. Nah, mungkin di antara kita merasa malu ada video-video ini. Nggak usah malu teman-teman, hilangin aja rasa malu itu. Karena sejujurnya dan sebenar-benarnya, kalau ada video-video yang jelek ini, justru orang akan melihat bahwa wah, perkembangan kita kelihatan dari video-video yang sampah menjadi video yang menjadi video yang lebih berkualitas. Justru kita harusnya menjadi lebih mengucap syukur setelah kita melihat video-video yang sampah dan sekarang videonya menjadi ya bisa dikatakan lumayan lah, bagus lah daripada video-video yang dulu. Kita bersyukur bahwa kita mengalami perubahan di sepanjang kita membuat konten. Ya, jadi tidak perlu menganggap itu sebuah kerugian ada video-video jelek itu. Justru kalau kita hapus kita rugi gitu kan. Jadi jangan mendelete video lama yang kita anggap jelek. Biarkan saja. Terus berkarya, terus lanjutkan editing kalian. Yang keempat, lebih mikirin gambar daripada audio. Nah, ini juga masalah bagi seorang YouTuber ya, khususnya pemula. Banyak YouTuber yang setengah mati mempersiapkan alat kamera, lighting, green screen agar visual mereka dapat menjadi lebih bagus tanpa memperhatikan audio. Audio adalah hal yang fatal teman-teman. Kalau audio terlalu noise, tentu akan membuat penonton malas menonton. Noise itu ribut ya, ada suara zzz begitu ya. Apalagi kalau pengaturan antara musik dan vokal kita tidak seimbang. Misalnya musik lebih besar dari suara vokal kita, jadi waktu orang dengar ini orang ngomong apa gitu kan. Lebih bagus kita perhatikan audionya kita teman-teman, daripada mengutamakan visual dari kamera kepada kita. Nggak salah sih kalau teman-teman udah lengkap, ya silakan edit sebaik mungkin. Kayak saya yang belum punya kamera dan lighting, saya hanya menggunakan mic, audio interface, lalu komputer untuk editing. Itu saja yang saya punya. Tetapi saya berusaha untuk menyiapkan audionya menjadi lebih baik. Makanya saya beli mic ya, yang cukup lah harganya. Ya 100.000. Memang saya utamakan di komputernya sih. Tapi audio yang 100.000 ini aja sudah lebih enak didengar kan, daripada sempat di video-video pertama saya rekamnya pakai audio HP. HP-nya Xiaomi yang dulu-dulu kan kalau kita bicara di mikrofonnya itu pecah-pecah suaranya. Gak enak didengar. Coba deh kalian cek video saya yang lama. Itu agak pecah suaranya. Kalau sekarang jadi lebih enak didengar karena saya sudah pakai mic ya, walaupun harganya baru 150.000 gitu. Nggak masalah. Yang penting audionya sudah jelas, bahasa yang saya keluarkan sudah bisa didengar dengan jelas. Dan juga waktu editing saya mengatur sebaik mungkin antara volume musik dan juga volume vokal saya. Jangan sampai vokal saya ketutup oleh musik. Tapi jangan juga sampai musiknya nggak ada.
Karena kalau musik yang nggak ada justru lebih cepat bosan orang, begitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pemula dan punya kamera dan sudah punya audio, usahakan kalau ada budget, di audionya dulu deh. Visualnya nggak apa-apa kok, yang penting ada dan ada lightning yang cukup, silahkan. Tetapi kalau misalnya teman-teman mengutamakan visualnya dan audionya ditinggal, aduh, orang mau nonton apa? Kalau cuma nonton gambar doang kan ya orang jadi malas gitu. Jadi coba perhatikan audionya. Ini kesalahan YouTuber yang keempat, lebih mikirin gambar daripada audio, lebih mikirin visualnya daripada audionya. Yang kelima, yang terakhir nih, membuat konten yang tidak fokus pada topik yang ingin dibuat. Ini salah satu kesalahan yang telah saya buat pada channel saya. Dan dampaknya pertumbuhan channel saya melambat. Nah, kalau teman-teman lihat di About, itu channel saya sudah dari 2014 loh, walaupun ya saya baru aktifnya sekitar 2018 akhir sih, baru aktif uploadnya. Nah, channel saya itu termasuk channel yang lambat berkembangnya. Lihat aja, sudah 2 tahunan tapi saya baru dapat 15.000 subscriber. Kenapa bisa seperti ini? Itu karena saya membuat konten yang tidak fokus terhadap topik yang ingin saya buat. Dari dulu sebenarnya saya ingin membuat topik yang berhubungan dengan teknologi, entah itu tips dan trik yang berhubungan dengan ya teknologi. Kayak sekarang kan saya bikin tentang YouTube, Adobe Premiere, saya bikin juga tentang bagaimana memperbaiki hard disk, bagaimana mengembalikan file flash disk yang hilang. Ya model-model seperti itu yang sebenarnya saya inginkan. Tetapi justru dulu, kalau teman-teman lihat video-video saya yang dulu, itu video-videonya berita, komedi, yang memang sebenarnya bukan passionnya saya di sana. Nah, walaupun ada aplikasi juga ya ini, ada berita-berita, itu saya buat sebenarnya bukan passion saya. Nah, makin kesini makin berubah, makin baru konten saya makin berubah. Dan sekarang saya hanya fokus di teknologi aja teman-teman. Nah, tapi dampaknya jelek karena saya nggak fokus begitu. Memang ya view dan watch time-nya terpenuhi. Tapi ya ini, subscriber saya lambat bertumbuhnya. Itu kesalahan kita membuat konten yang tidak fokus pada topik yang ingin dibuat. Maka dari itu masukan saya buat teman-teman, buatlah video atau konten-konten yang betul-betul teman-teman sukai. Entah teman-teman suka memancing, buat semua konten tentang memancing. Berpikirlah secara kreatif. Misalnya mau mancing ikan hiu, bagaimana cara mancing kura-kura. Kura-kura dipancing ya? Nggak tahu ya. Cobain aja. Pikirlah dengan kreatif. Apa yang mau dipancing, apa yang perlu dipersiapkan dalam memancing, bagaimana cara memancing yang benar. Itu banyak sebenarnya ya, konten-konten seperti itu, banyak ide kreatifnya. Jadi teman-teman, cobalah pikirkan di satu topik saja, jangan melebar seperti saya dulu. Sekarang sih saya baru fokus. Nah, ini makanya view-nya baru 300, 200, 300, ada yang 3.200. Ya, masih hitungannya masih kecil lah untuk 15 subscriber. 15.000 subscriber. Jadi yang kelima adalah cobalah teman-teman buat konten yang topiknya itu fokus. Jangan sampai melebar ke sana ke sini. Fokus di satu topik. Ini masukan saya buat teman-teman. Karena saya sudah melakukan kesalahan ini begitu. Jadi ini masukan buat teman-teman supaya channel teman-teman lebih cepat berkembangnya. Bisa aja loh channel teman-teman membalap channel saya. Itu pasti kalau kalian bisa berpikir secara kreatif untuk membuat konten-konten yang ada. Nah, seperti ada beberapa teman saya yang punya channel, itu mereka cepat sekali loh berkembangnya karena fokus. Ada yang fokus di musik, ada juga yang fokus di editing. Mereka fokus buat konten-konten yang berhubungan dengan topik yang mereka suka. Dan sekarang mereka sudah ada yang 4.000, ada yang 5.000 subscriber, ada yang sudah 7.000. Itu hanya dalam waktu 1 tahun. Lah saya 2 tahun baru segini loh. Mereka 1 tahun itu termasuk pesat perkembangannya. Begitu teman-teman, cobalah fokus untuk di satu topik dan cobalah untuk buat ya videonya menjadi lebih kreatif supaya orang lebih tertarik menontonnya. Gitu teman-teman. Nah, itu dia 5 kesalahan yang sering dibuat oleh YouTuber khususnya pemula.
Jadi yang pertama tadi, membuat channel susah payah demi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Padahal pikirkan dulu konten apa yang mau dibuat dan usahakan konten itu dapat jadi dampak. Yang kedua, kita terlalu cepat merasa puas dengan konten kita yang ada. Yang ketiga, kita mendelete video yang lama yang kita anggap jelek. Yang keempat, kita lebih mikirin visual daripada audio. Yang kelima, kita membuat konten yang tidak fokus pada topik yang ingin dibuat. Nah itu dia teman-teman, 5 kesalahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like. Kalau teman-teman ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya setiap saya upload video, teman-teman nggak ketinggalan. Ya, mari kita mengembangkan channel kita bersama. Dan see you in the next video.